Baik, kembali pemirsa di Berindo TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi serta dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Bang Yuliardi Harjo Putra MSI selaku mantan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Bengkulu, dan juga ada Nur Habibah selaku mahasiswa Universitas Bengkulu. Dan kita masih berbincang tentang Hari Pancasila. Kita ke Bang Yuliardi lagi nih ya kan. Nah, dalam hal memperingati Hari Pancasila ini sendiri Bang, untuk yang sama nih, kalau Gen Z itu implementasikannya itu kan mungkin masih gampang lah ya, tentang keperluan mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan sebagainya. Nah, untuk yang kita nih tentunya dalam mungkin masyarakat umum ataupun para petinggi atau lain sebagainya, nah cara mereka mengimplementasikan dari Pancasila ini sendiri seperti apa? Sulit atau mereka mengabaikan hal tersebut gitu? Jadi kemarin Presiden kita Prabowo Subianto waktu menjadi pemimpin upacara di Hari Pancasila, selain tema dia mengatakan bahwa kita ini mau menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka. Artinya ada 20 tahun lagi kita menuju ke 2045. Melihat dari butir-butir sila-sila Pancasila dengan kehidupan yang terjadi sekarang, fenomena-fenomena dinamika secara politik dan bernegara sekarang, itu masing-masing sila itu punya problem sendiri-sendiri. Betul. Bagaimana sila pertama ada problemnya, ancaman di sila pertama dari perpecahan, radikalisme segala macam. Di sila kedua secara kemanusiaan, tingkat kriminalitas hak asasi manusia. Di persatuan juga ada ancaman-ancaman dari kelompok-kelompok yang ingin memisahkan. Betul, dari NKRI. Dari demokrasi sendiri, dari kerakyatan, banyak yang dipaksakan untuk menjalankan keputusan yang memang tidak berdasarkan kepada azas musyawarah. Dan yang terakhir ya persatuan, ya otomatis. Betul. Ketika 4 sila ini udah ada gangguan, yang kelima otomatis terganggu. Nah, yang harus kita lakukan sekarang, bagaimana Indonesia ini memperkuat rasa nasionalisme. Betul. Pancasila sebagai ideologi itu harus ditumbuh kembangkan kembali. Ketika saya baru masuk ke kampus dulu, kami dapat 100 jam penataran P4. Betul. Memperkuat ideologi berdasarkan Pancasila ya. Saat ini nggak ada lagi. Sekarang sudah tidak ada lagi. Artinya kepada para pimpinan perguruan tinggi, sekolah, mungkin ini sekarang agak terlupakan. Betul. Malah kawan-kawan mahasiswa ini banyak mendapatkannya di luar kampus. Iya. Ada latihan kepemimpinan, pelatihan manajemen organisasi di situ yang bisa dimasuki oleh warga negaraan bagaimana ini. Tapi untuk masyarakat awam juga, apalagi yang kita kan tingkat pendidikan kita nggak bisa disamakan. Betul. Ini harus ada pemerintah memprogramkan kembali bagaimana pendidikan kewarganegaraan, ideologi, nasionalisme ini juga harus masuk. Bagaimana caranya itu urusan pemerintah. Bagaimana mereka memformulasikan, tapi kita juga sebagai warga negara harus melihat bagaimana ideologi-ideologi yang tertanam di dalam sila-sila Pancasila ini, ya kembali kita ke sana, menyadari terjadi di lapangan apapun itu, ya kita harus kembali kepada ideologi, dan kita melihat Pancasila ini harus diperkuat. Ya, betul sekali ya. Nah, kita kembali ke Nur Habibah dulu nih. Untuk Nur Habibah sendiri, tadi Pak Yuliardi tentunya itu udah menyinggung tentang yang namanya nasionalisme. Nah, untuk nasionalisme ini sendiri ya, itu seperti apa kalau dari Nur Habibah menyikapinya ini sendiri? Udah kita dengar tadi kan penjelasan dari Bapak ya Pak ya, tentang semangat nasionalisme ya Pak. Kalau menurut aku, kalau semangat nasionalisme ini kita lihat dari Gen Z itu sekarang itu lebih condong ke budaya asing seperti itu Pak, dan melupakan budaya yang ada di Indonesia. Nah, itu menurut dari Nur Habibah mempengaruhi tidak? Berpengaruhi sebenarnya Kak, karena kalau misalnya budaya asing itu kan lebih ke ala modern-modern, terus ngikuti tren kayak gitu kan, dan lebih identik kalau misalnya budaya asing itu ke idealisme, kepentingan sendiri. Sedangkan kalau misalnya di Pancasila kan kita harus mementingkan kepentingan bersama. Nah, itu sebenarnya memang yang menjadi
runtuhnya atau memudarnya semangat nasionalisme ke Gen Z yang udah aku lihat kan. Oke, nah kalau menurut Nur Habibah sendiri, nah Gen Z sekarang ataupun teman-teman yang sekarang nih dari mahasiswa ataupun dari anak-anak SMP, SD, itu nasionalismenya itu sudah berkurang atau seperti apa nih? Kalau menurut pandangan aku sendiri dilihat dari lingkungan kampus ya Kak ya. Kalau untuk nasionalismenya masih ada sih Kak. Apalagi kalau misalnya aku ikut ke organisasi, kita masih mementingkan kepentingan bersama. Oke. Tapi memang ada sekitar 30% mungkin mementingkan kepentingan sendiri. Cuman kalau misalnya untuk semangat nasionalisme di daerah kampus universitas masih ada sih. Masih ada ya. Oke, Ya. sebelum kita kembali ke Bang Yuliardi tentunya. Nah, kalau misalnya melihat nih, kita nih kan kalau sekarang nih kita tuh harus hafal. Kalau dulu nih anak-anak zaman-zaman kita ya Bang ya, kita harus hafal nih namanya Pancasila. Tapi kebanyakan sekarang Gen Z itu nggak hafal nih Pancasila. Dari sila pertama sampai dengan sila kelima itu mereka nggak hafal. Itu seperti apa? Apakah kurang pengetahuan dari mereka menurut dari Nur atau seperti apa nih? Mungkin faktor ini Kak, sekarang itu kan Gen Z itu kan adalah generasi aku itu generasi yang pertama kali dicetuskan internet. Nah, mungkin memang kebiasaannya sekarang adalah lebih banyak menggunakan media sosial, gadget dan lain-lain. Nah, untuk implementasi atau pengetahuannya mereka tentang 5 Pancasila itu mungkin dipengaruhi sama media sosial itu Kak. Oke. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk implementasi dan mengingatkan mereka lagi terkait masalah Pancasila, 5 Pancasila dan nilai-nilainya itu ya lewat itu tadi sebenarnya perayaan dan upacara sila itu sekaligus kita mengingatkan lagi momentum itu. Oke, baik. Nah, kita ke Bang Yuliardi ya, ke Bang Yuliardi Harjo tentunya. Nah, ini menyikapi dari Nur Habibah juga dan juga pertanyaan saya tentunya. Sebelum kita membangkitkan rasa nasionalisme. Nah, ada beberapa tentunya mungkin dari anak-anak yang zaman sekarang lah istilahnya, itu nggak hafal dari Pancasila, Bang. Nah, itu seperti apa kita menyikapi hal tersebut? Apakah kurang pengetahuan dari mereka, Bang, atau nasionalismenya itu sendiri yang udah mulai pudar gitu? Sebenarnya ini terkait sosialisasi. Artinya Pancasila ini kurang tersosialisasikan ke generasi Z, generasi Alpha, dan generasi milenial mungkin sebagian juga belum memahami secara utuh Pancasila. Banyak yang nggak hafal Pancasila. Betul. Jadi tidak cuma menghafal, tapi kan ideologi ini harus ditanamkan. Iya. Bagaimana pemerintah menstrategikan ini untuk bisa masuk ke dunia mereka. Iya. Dunia mereka ini kan kita tidak bisa mengelak dari teknologi, tidak bisa mengelak dari zamannya 5.0 sekarang. Betul. Society lebih masuk ke sosial media. Tugas pemerintah bagaimana ini masuk ke sana. Anak-anak yang Gen Z, Gen Alpha yang lebih condong ke TikTok misalnya. Bagaimana pemerintah memformulasikan ini masuk ke mereka. Lewat di beranda-beranda mereka ini, kalau lewat-lewat mungkin akan sedikit-sedikit nyangkut juga. Kalau generasi di bawah kita milenial mungkin ke Instagram atau di bawahnya lagi mungkin ke Facebook. Nah, ini pemerintah yang harus mensosialisasikan. Kalau cuma mengandalkan upacara setahun sekali, ini ada juga yang mereka ya sudah datang sudah sekedar kibar-kibar bendera dengan pidato atau menjalankan tugas ya kan dan lain sebagainya. Baik Bang, nanti kita akan lanjutkan tentunya obrolan kita untuk Bang Yuliardi dan juga Nur Habibah. Kita mau jeda iklan kembali, pemirsa tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.